Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, saya Rehan Muhammad, selaku mahasiswa Psikologi Islam semester 6, Fakultas Dakwah IAIN Salatiga. Jadi, di video ini saya akan sedikit mempresentasikan tentang pitch deck, yaitu pitch deck bisnis saya sendiri yang bernama Resist ID Dropshipper Fashion. Ya, yang dimana dalam video ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Kewirausahaan 6B yang diampu oleh Bapak Sirajuddin Hasbi. Langsung kita masuk saja ke profil Resist Indonesia yang kita mempunyai tagline karena keren adalah hak setiap individu. Ya, kenapa sih Resist ID ini mengambil tagline tersebut? Karena ya keren itu semua orang itu atau setiap individunya pasti dia mempunyai hak dan pasti setiap individu itu ingin keren. Jadi kita mengambil tagline karena keren adalah setiap hak individu. Dan kita juga mempunyai moto murah, berkualitas, dan original. Tentunya dari produk-produk yang kita jualkan nanti tentunya akan sesuai sesuai budget gitu loh. Sesuai budget pasaran atau target pasar yang emang kita tuju. Dan selain murah, tentunya kita tidak sembarangan dalam memilih bahan atau dalam memilih produk. Tentunya akan sangat berkualitas dari segi bahan ataupun pengemasan ataupun lainnya. Dan yang tidak kalah penting yaitu harus original ya. Jadi produk yang kita jualkan nanti itu benar-benar original dan itu tidak ada KW-KW-nya. Dan produk-produk yang kita jual itu meliputi seperti fashion yang seperti apa? Ada t-shirt, ada celana, ada jaket dan hingga jam tangan. Nah, setelah kita masuk ke profil RSI Indonesia, kita atau saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu sih dropship dan dropshipper karena Resist Indonesia ini kita memakai sistem dropship atau dropshipper. Jadi, bisnis dropship adalah model bisnis di mana seorang menjual produk yang dibuat oleh pihak lain. Namun, untuk menjual produk tersebut, orang ini tak perlu menyetok dan mengirimkannya secara manual. Lewat bisnis dropship, produsen jugalah yang mengirimkan produk ke konsumennya. Lalu, apa itu dropshipper? Dropshipper adalah orang yang menjalankan bisnis dropship tersebut. Ya, kalau saya ini adalah ya berarti saya ini yang menjalankan bisnis dropship. Jadi saya ini disebut dropshipper. Nah, jadi kurang lebih dapat disimpulkan seperti ini. Ya, kita itu tidak memiliki stok barang dan hanya memasarkan produk melalui media sosial atau toko online. Dan jika ada order yang terjadi, order tersebut diteruskan kepada produsen, lalu ke supplier atau distributor, dan kemudian akan dilakukan langsung dari produsen, supplier, atau distributor kepada konsumen. Nah, untuk yang selanjutnya, kita akan masuk nih ke dari apa sih itu keuntungan dari sistem dropship atau dropshipper ini. Nah, selain keuntungan tentunya juga ada tantangan. Ya, kalau dari keuntungan yang pertama, yaitu adalah tanpa modal usaha. Ya, kenapa sih bisa tanpa modal usaha? Karena sistem bisnis ini ya bisa dibilang juga jika membutuhkan modal ya sangat kecil karena kita hanya mencari stok dari produsen atau supplier lalu kita menaruh barang tersebut ke toko online kita selanjutnya ya nanti urusan selanjutnya kita hanya itu itu
tanggung jawabnya nanti produsen atau supplier kita. Jadi kita hanya mendropship barang tersebut. Selanjutnya, yaitu fleksibel. Ya tentunya di dalam bisnis ini kita itu sangat fleksibel karena kita tidak seperti perlu harus pergi ke toko ataupun memiliki toko, ya kita hanya melakukannya semuanya dari online. Selanjutnya banyak pilihan produk. Ya, kenapa bisa dibilang begitu? Karena kita selain itu karena kita itu tinggal memilih aja produk yang apa nih? Apa ini yang mau kita kategorikan dalam Presis ID ini? Kita mau jual seperti fashion, kita tinggal nyari nih produsen-produsen atau supplier-supplier yang berhubungan dengan fashion. Gitu aja. Nah, selanjutnya nih teman-teman ada tantangannya. Nah, tentunya yang pertama ada memilih supplier. Ya, tentunya memilih supplier itu tidaklah mudah. Tentunya dalam memilih supplier ini kita juga harus sangat-sangat cermat. Ya, karena pertama kita dari dilihat dari segi harga, tentunya kita nggak bisa memilih yang memang terlalu mahal dari supplier tersebut. Misal seperti kalau supplier tersebut menjual t-shirt yang seharga 60.000, nah kan otomatis dari Resist ID ini kita akan eh, melebihkannya itu atau mengambil keuntungan sebesar 10 sampai 15.000. Jadi ketika kita taruh ke toko barang online kita menaruh dengan harga sebesar 75 atau 70.000. Ya. Jadi kita harus cermat-cermat memilih supplier yang emang sudah murah gitu loh. Nah, selanjutnya keuntungan terbatas. Ya, pastinya dalam sistem dropship atau dropshipper ini, kita tidak bisa mengambil untung yang banyak atau untung yang lebih karena dari satu barang aja kita tidak bisa melebihi dari dari hayalan kita yang emang pengennya misalkan produk 60 seharga 60.000 ya kita jual 80.000 ya mungkin itu akan ya seperti bukan menjatuhkan, menghancurkan harga pasar gitu loh. Jadi kita tidak bisa memainkan keuntungan yang begitu besar. Jadi kita tipis-tipis aja keuntungannya gitu. Selanjutnya ada tantangannya membangun reputasi. Wah, ini yang sangat penting sekali karena ya kita cuman dropshipper gitu loh. Sedangkan ya sudah ada banyak produsen-produsen atau supplier-supplier sana yang sudah lebih terkenal gitu loh. Jadi kita benar-benar harus ya nge-branding lagi Resist ID ini. Benar-benar harus membangun reputasi lagi. Benar-benar harus mempromosikan, memasarkan bisnis kita ini. Ya, lanjut kita masuk ke kategori produk. Nah, untuk kategori produk karena kita mengambilnya fashion, kita itu ada kategori produk seperti t-shirt, pants atau celana, selanjutnya ada jaket, dan yang paling akhir ada jam tangan. Ya, tapi di sini saya akan memberikan contoh aja kategori produk atau memberikan katalog ke t-shirt dan jam tangan. Ya, untuk dari t-shirt sendiri, t-shirt kita ini mengambilnya dari yang desain-desain yang yang emang simple, cuman menarik gitu loh, yang out of the box gitu, yang emang mungkin sedang tren, bisa jadi sedang tren, tapi tidak terlalu norak gitu loh. Intinya yang mudah yang mudah disukai gitu lah, yang mudah menarik minat. Selanjutnya ada jam tangan. Ya, jam tangan kita di sini kita kebanyakan ngambil dari branding SKMei. Ya, karena kenapa ya? Karena di produk SKMei ini dia ini sudah sangat cukup bagus dari segi jam tangan. Tapi dia itu lumayan murah. Nah, makanya kita mengambil dari produk-produk SKMei ini. Dan tentunya dari segi model, wah, udah sangat
sangat menarik, dan untuk kalangan umum tuh sudah sangat sudah sangat bagus lah. Kita lanjut ke market size kita. Ya, dari market size kita ini terdapat ada seperti ya pekerja, ada pelajar remaja, ada mahasiswa, ada masyarakat umum tentunya. Nah, dari pekerja ini mungkin kita akan ya lah sekitar 8% saja, karena ya pekerja ini kan kita bisa ambil seperti yang ya, dewasa matang ya. Karena dewasa matang ini mungkin kalau dari segi t-shirt, celana ataupun jaket mungkin kurang cocok. Mungkin dia lebih ke jam tangannya itu loh. Karena jam tangannya kita ini benar-benar untuk umum sekali, dan ya dari model-modelnya itu ya bisa dikenakan di berbagai kalangan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pelajar remaja, dan itu sekitar 22%. Di pelajar remaja ini, kita mengunggulkan mungkin dari segi produk t-shirt, jaket, maupun celana. Karena dari pelajar remaja ini ya, remaja-remaja awal ya, dia itu apalagi yang masih bersekolah, dia itu mungkin ya mau lagi mencari jati diri dan butuh sekali fashion-fashion yang emang menarik dan out of the box tentunya, yang lagi trendy. Nah, selanjutnya kita ada di mahasiswa sekitar 25%. Ya, tidak jauh dari pelajar remaja. Karena ya mahasiswa, wah tentunya kalau sudah di kalangan mahasiswa ini, kita ya sangat bisa mencakup dari segi fashion, ya bisa dari t-shirt, mahasiswa masuk, dan mahasiswa banyak menyukai t-shirt dan ya cocok dipadukan dengan jika ingin berkuliah, untuk kuliah. Tentunya juga ada jaket, wah itu sangat cocok sekali. Celana formal, kita juga menjual celana formal yang cocok untuk dipakai untuk kuliah. Selanjutnya ada jam tangan, wah mahasiswa juga tentunya tidak ketinggalan dari fashion atau produk jam tangan tersebut. Nah, di market size unggulan kita ini ada di masyarakat umum. Dan kita mengambil target pasarnya ya masyarakat umum yang menengah ke bawah, karena kita tentunya dalam memasang harga ya yang bisa dibilang murah juga nggak terlalu murah ya, sedang-sedang aja lah. Kenapa masyarakat umum ini kita market size-nya sangat besar, sekitar 45%? Karena dari apa yang kita jual ini, apa yang kita taruh di toko toko online kita ini sangat-sangat eh, bersahabat dengan kalangan umum. Seperti t-shirtnya, t-shirtnya itu cocok, ada berbagai ukuran juga dari t-shirtnya, dan cocok untuk ya mungkin dari remaja awal dan remaja tanggung hingga dewasa awal, hingga dewasa matang tentunya. Makanya masyarakat umum gini kita taruh di market size terbesar sekitar 45%. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke skema bisnis kita ini, skema dropshipper kita. Ya, balik lagi kita punya moto murah berkualitas original. Ya, jadi skema yang pertama itu ada konsumen membeli melalui dropship. Lalu kita sebagai dropshipper ini meneruskan pesanan tersebut ke supplier. Lalu supplier melakukan packing dan mengirimkan barang tersebut ke konsumen atas nama dropshipper. Ya, jadi cukup simple sih. Palingan nanti ya dari kita dropshipper ini ya cuman hanya update resi dari pengiriman barang tersebut. Udah itu aja, dan selanjutnya tinggal menunggu supplier tersebut mengirim. Habis itu down dan kita menerima keuntungan. Ya. Nah, baik, tapi lanjut lagi nih. Kita ada ya tahapan-tahapan rincinya, ketika mungkin dari kawan-kawan semua ada yang ingin menjadi dropship juga seperti kita, atau dropshipper juga seperti kita ya. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama, itu ada tentukan produk yang ingin dijual. Ya, sebelum
kalian ingin menjadi dropshipper atau dropship, ya tentunya kalian harus tahu dulu nih apa yang ingin dijual, kategori produk apa dari kalian yang ingin dijual. Lalu selanjutnya kalian cari produsen, supplier, atau distributor yang terpercaya yang menawarkan produk dengan kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau. Dan yang ketiga ada, ya tentunya kalian harus membuat toko online, baik melalui website, marketplace, atau media sosial. Dan yang keempat, promosikan produk baik melalui media sosial, website, marketplace, dan lain sebagainya. Cantumkan harga dengan yang sudah memperhitungkan keuntungan. Jadi ya tentunya kalian cantumin harganya yang apa yang emang sudah kalian tentukan dari keuntungan tersebut. Semisal harga produk tersebut, harga t-shirt tersebut 70.000. Ya kalian mengambil dari satu produk t-shirt tersebut 10.000. Ya kalian cantumkannya 80.000 dalam toko online tersebut. Nah, lanjut. Jika terjadi order, konsumen melakukan pembayaran kepada pelaku dropship. Nah, jadi nanti itu karena konsumen ini melihat promosi dari kita, jadi kan dia membeli dari dropship ini kita. Nanti kita tinggal melanjutkannya ke produsen atau supplier yang emang udah kita pilih dan sudah kita percaya. Selanjutnya, ya tinggal supplier atau produsen atau distributor yang mengirim barang tersebut ke konsumen, tapi dengan atas nama bisnis kita. Udah gitu. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Bagi kalian yang emang kepo nih tentang Resist Indonesia atau apa aja sih yang dijual oleh kita ini? Bagaimana sih detail-detailnya? Nah, kalian bisa langsung saja kunjungi di media sosial kita, Instagram di resist.id, atau kita juga punya katalog loh di resist_katalog. Nah, jika kalian yang ingin langsung membeli atau ingin melihat harga-harganya juga, kita ada berbagai marketplace. Mulai yang pertama di Shopee, kita cari aja di resist.id, atau Tokopedia juga resist.id. Jadi tunggu apa lagi ya teman-teman, karena keren adalah hak setiap individu. Terima kasih dari saya, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.